Salam jumpa kembali kepada semua pendengar setia channel YouTube Milton Pardosi Ministry dimanapun saudara berada saat ini. Kali ini kita bertemu kembali dalam program Word for the World. Biarlah pelajaran yang kita akan pelajari yang topiknya adalah satu umat yang tekun akan menjadi berkat bagi semua kita yang mendengarkannya. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih oleh karena kembali dalam kesempatan ini di channel YouTube Milton Pardosi Ministry, kami boleh bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami dengar dan pelajari ini akan dapat merubah hidup kami agar kami menjadi satu umat yang tekun di dalam iman kami menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudaraku, pada saat ini kita akan belajar topik yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu satu umat yang tekun. Satu umat yang tekun di dalam iman, sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada satu pertanyaan penting yang saya mau ajukan kepada kita semua yang menyaksikan program ini. Pertanyaan ini adalah, akankah kita tetap bertahan dan tekun di dalam iman kita ketika kita sudah bertambah tua? Baik bertambah tua dalam usia maupun bertambah tua di dalam perjalanan iman kita mengikut Yesus Kristus. Oleh karena saudara-saudaraku, apakah kita suka atau tidak, iman yang kita miliki sejak pertama sekali dulu kita menerima Yesus dibaptiskan, lalu perjalanan iman ini kita ikuti, kita jalani hingga nanti Yesus datang yang kedua kali. Iman ini harus bertambah. Iman ini harus makin kuat. Iman ini harus bertumbuh. Itu sebabnya saya tanyakan kepada kita pada saat ini, akankah iman saya, iman saudara-saudara akan tetap bertahan dan tekun sementara kita menjalani hidup ini menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mempertahankan tingkat kualitas dan komitmen iman seperti saat saudara memulaikan iman itu di awal tidaklah mudah, saudara-saudara. Itu sulit. Ya. Mempertahankan kualitas, mempertahankan pencapaian yang sudah dilakukan di awal itu tidaklah mudah. Tetapi itu justru mendorong seseorang untuk lebih baik dan lebih baik di masa yang akan datang. Ada seorang peneliti yang terkenal di dunia ini yang menemukan lampu pijar. Namanya adalah Thomas Alva Edison. Dia lahir tanggal 11 Februari 1847 di kota Milan, Ohio, Amerika Serikat. Sejarah singkatnya adalah beliau ini, Thomas Alva Edison ini, telah menemukan berbagai banyak penemuan-penemuan yang luar biasa yang dicatat oleh sejarah dunia. Paling tidak ada 1093 hak paten atas nama Thomas Alva Edison. Dengan kata lain, dia telah menemukan paling tidak 1093 penemuan yang sangat bermanfaat bagi penduduk dunia saat ini. Namun kisah yang menarik adalah ketika Thomas Alva Edison proses menemukan lampu pijar itu sendiri. Dicatat dalam sejarah bahwa 9.998 kali Thomas Alva Edison mengalami kegagalan ketika dia berusaha menemukan lampu pijar. Baru pada percobaan yang ke-9.999, dia berhasil secara sukses menciptakan lampu pijar yang benar-benar menyala dengan terang. Pada saat keberhasilannya, setelah 9.999 kali dia mencoba, maka ada satu kalimat yang diucapkan oleh Thomas Alva Edison. Kalimat itu berbunyi demikian, "Saya sukses karena saya telah kehabisan apa yang disebut kegagalan." Kesuksesan harus diikuti atau didahului dengan kegagalan. Tidak ada kesuksesan tanpa sebuah kegagalan.
Thomas Alva Edison gagal 9.998 kali. Seandainya dia berhenti di 9.998 kali, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan lampu pijar. Tetapi karena dia terus bertekun, dan ternyata satu kali percobaan lagi, maka dia berhasil. Dia tekun di dalam menjalankan komitmennya untuk menemukan lampu pijar yang bermanfaat bagi dunia sekarang ini. Kembali kepada pertanyaan tadi, akankah kita tetap bertahan dan tekun dalam iman kita ketika kita sudah semakin tua? 9.998 kali. Kalau seandainya pun dia melakukan penelitian itu 3 kali sehari, maka dia mengalami kegagalan kurang lebih 3.000 hari. 3.000 hari itu berarti 10 tahun, saudara-saudara. Bayangkan 10 tahun mengalami kegagalan. Kalau 9.998 itu adalah kegagalan yang dilakukan 3 kali sehari. Akankah iman kita semakin tekun dan semakin bertahan, sementara kita bertambah usia, semakin tua? Iman yang berkualitas dan berkomitmen akan meningkatkan hidup iman dari seseorang sementara dia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu juga akan meningkatkan kualitas rohani dia. Itu juga akan meningkatkan kualitas hubungan sosialnya, hubungan rumah tangganya. Jadi begitu penting untuk mempertahankan kualitas iman, bertahan dan tetap tekun, meskipun umur hari-harinya semakin lama, semakin bertambah tua. Bagaimanakah kita menjadi pengikut Kristus yang tekun? Kita mengikut Yesus, mungkin di awal kita mengikut dengan setia, tetapi semakin hari, semakin tahun, semakin bulan, maka iman kita itu semakin kendur, semakin kendur. Waktu kita terima Yesus, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Tetapi setelah 5-10 tahun, mulai banyak tantangan, mulai banyak kesusahan, mulai banyak ujian datang, maka kita semakin lemah dalam iman, tidak ke gereja, tidak baca Alkitab, tidak berdoa lagi, bahkan mungkin sudah tidak mau lagi melayani. Saudara-saudara, mari kita baca Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ada 2 hal. Menjelang akhir zaman, Wahyu 14 ayat 12 katakan, yang penting, yang lain itu kurang penting, yang ini yang penting. Apa itu yang penting? Ketekunan orang-orang kudus di dalam menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, iman Yesus Kristus, iman seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Ini yang penting menjelang akhir zaman kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau saudara punya kesempatan nanti, bacalah Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 40. Ibrani 11 ini berisikan tokoh-tokoh iman dalam Alkitab yang tekun di dalam pergumulan iman mereka, yang tekun di dalam menjalani tantangan-tantangan iman yang mereka harus jalani sebelum mereka tiba di garis akhir, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal. Saya catat ada beberapa yang penting. Yang pertama adalah Habel. Habel, Allah berkenan kepada Habel. Henok, Allah berkenan kepada Henok. Nuh menerima kebenaran sesuai dengan iman yang dia miliki. Abraham menerima janji yang diberikan Tuhan kepada dia. Ada di situ Ishak, ada di situ Yakub, ada di situ Yusuf, ada di situ Musa. Musa lebih memilih menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ada di situ Rahab yang percaya bahwa Tuhan akan menyerahkan kota Jeriko kepada bangsa Israel. Ada Gideon, ada Barak, ada Simpson, ada Jefta, ada Daud, ada Samuel. Ada para nabi yang lain yang disebutkan begitu banyak. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Ibrani 11 ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 38 sampai ayat yang ke-40.
Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam goa-goa dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Apa yang ditunggu-tunggu oleh nama-nama tokoh iman yang saya sebutkan tadi? Mereka tidak menunggu tanah Kanaan jasmani. Yang mereka tunggu adalah tanah Kanaan sorgawi. Dan tanpa kita yang hidup di zaman modern ini, yang juga mempunyai iman yang tekun kepada Yesus Kristus, maka iman yang dimiliki oleh tokoh-tokoh iman ini tidak akan mencapai kesempurnaan. Oleh karena kita semua, baik mereka yang hidup di masa Alkitab, tokoh-tokoh iman, maupun kita yang hidup di zaman sekarang, sama-sama harus berjuang, harus bergumul dalam mempertahankan iman kita ini, agar iman kita tetap tekun kepada Yesus Kristus. Dunia ini tidak layak bagi mereka, bagi kita, bagi tokoh-tokoh iman itu. Mereka terus mengembara dalam hidup mereka. Mereka tidak memperoleh janji yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, sementara mereka hidupnya ini, karena Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik kepada tokoh-tokoh iman ini, termasuk kepada saya dan juga saudara-saudara yang menyaksikan program ini. Oleh karena itu, mari kita lihat apa rahasia supaya kita bisa bertahan di dalam iman kita ini, tekun di dalam iman kita ini, iman kepada Yesus Kristus, iman yang dimiliki oleh Yesus Kristus, yang melakukan hanya kehendak Bapanya yang di sorga, menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Bapa yang di sorga. Rahasia iman yang bertahan dan tekun ini dicatat dalam Ibrani pasal 12. Rahasia yang pertama adalah ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa kata penulis kitab Ibrani? Marilah kita melepaskan semua beban, lay aside, tanggalkan. Ini seperti baju, kita lepaskan. Kalau saudara sedang mengangkat karung beras, maka beban yang saudara sedang pikul itu adalah karung beras. Itulah yang harus saudara lepaskan, saudara harus tinggalkan. Beban dosamu itu merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tinggalkan semua beban atau rintangan yang menghalangi kita, memperlambat pergerakan iman kita. Itu bisa jadi adalah dosa kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, bahkan mungkin juga karakter-karakter lama kita yang masih ada dalam hidup kita, yang seharusnya sudah kita kubur dalam-dalam waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Tanggalkan semua perbedaan di dalam hidup kita ini, karena kita adalah satu sebagai pengikut Yesus Kristus. Status sosial, jabatan kita, gelar kita, suku, ini harus ditanggalkan. Jangan sampai itu menghalangi kita berlari dalam iman kita ini menuju kepada kesempurnaan. Saudaraku, ingat baik-baik. Rahasia pertama supaya kita bisa berlari dalam iman ini, supaya kita bisa bertahan, lari terus, tekun dalam perlombaan, kata Paulus, adalah tanggalkan beban. Tanggalkan semua dosa yang telah menghambat kita. Ada seorang yang selamat dari kecelakaan helikopter di atas Danau Toba. Kisah ini terjadi pada tahun 2015 yang lalu, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Nama saudara yang selamat dari kecelakaan helikopter ini adalah Franciscus Subihardayan. Akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan orang tuanya setelah tim penyelamat menyelamatkan dia. Dalam kisah itu dikatakan bahwa saudara Franciscus ini menaiki pesawat helikopter dalam perjalanan dari Samosir menuju ke Bandara Kuala Namu. Ini terjadi tanggal 11 Oktober 2015, pukul 11.33 waktu Indonesia bagian Barat. Helikopter ini dipiloti oleh almarhum Teguh Muyatno dengan teknisi, ada
Hari Purwantono, kemudian ada Nur Hayanti, Janto, dan saudara Fransiskus. Dalam tragedi itu, hanya saudara Fransiskuslah yang selamat. Ditemukan tanggal 13 Oktober 2015 jam 1 siang. Anda boleh bayangkan peristiwa ini terjadi tanggal 11 Oktober dan dia ditemukan tanggal 13 Oktober. Jadi kurang lebih hampir 2 hari saudara ini terapung-apung di perairan Danau Toba. Ketika tim SAR, tim penyelamat menemukan saudara ini, maka ditemukan bahwa saudara ini sudah tidak lagi mengenakan sehelai baju apapun. Saudara ini menceritakan bagaimana ketika helikopter itu jatuh, lalu mereka sempat keluar dari helikopter itu. Mereka berlima berpegangan tangan satu dengan yang lain, saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Namun oleh karena air yang dingin, oleh karena tenaga fisik yang semakin lama semakin melemah, akhirnya satu persatu sahabat-sahabat penumpang helikopter itu mulai melepaskan pegangan tangan mereka dan akhirnya meninggal dunia. Lalu San Fransiskus ini, dia berpikir dalam hati bahwa saya harus membuat tubuh saya seringan mungkin agar saya bisa berusaha untuk mengapung di atas perairan Danau Toba. Itu sebabnya ketika dia ditemukan, maka tidak ada sehelai baju pun yang menempel di tubuhnya. Dan puji Tuhan, dia bisa diselamatkan. Saudara-saudara, kalau seandainya Fransiskus ini tetap mengenakan pakaian lengkapnya ketika dia naik helikopter itu, dan ketika helikopter itu jatuh di perairan Danau Toba, mungkin saja tubuhnya akan menjadi berat, apalagi pakaiannya sudah basah. Tetapi dia memilih untuk melepaskan, menanggalkan semua itu, sehingga dia bisa lebih ringan mengapung di atas perairan. Tanggalkan semua itu. Lepaskan semua benih-benih dosa, semua kejahatan, semua karakter yang tidak cocok, agar kita boleh layak di hadapan Tuhan. Rahasia yang kedua adalah di ayat yang pertama tadi. Paulus katakan, berlomba dengan tekun. Berlomba dengan tekun. Berlari. Kita ini adalah pelari-pelari iman, saudara-saudara. Tidak peduli siapa yang akan tiba di garis akhir duluan. Yang penting adalah tiba di garis akhir. Karena semua pelari iman, selama mereka bisa tiba di garis akhir, maka mereka adalah pemenang. Ibrani 12 ayat yang pertama bagian yang terakhir. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan itu kapan dimulainya Pak Pendeta? Sejak saudara dan saya terima Yesus. Bukan nanti, bukan 10 tahun lagi. Sejak saudara dan saya menerima Yesus, maka disitulah dimulaikan perlombaan itu. Kita harus terus berlari, terus berusaha, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Lihat ke depan. Oleh karena kita perlu konsentrasi penuh dalam perlombaan lari maraton iman ini sampai tiba di garis akhir. Rahasia yang ketiga adalah ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa ini? Melakukan perlombaan iman itu. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Alkitab katakan marilah kita berlomba dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Fokus kepada Yesus Kristus, memandang kepada Yesus yang berdiri di garis akhir itu. Jangan mendua hati ketika saudara berlomba dalam iman ini. Jangan berpaling ke kiri dan ke kanan ketika kita sedang berlari menuju garis akhir iman itu. Yesus menunggu di depan di garis akhir untuk menyambut kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua katakan, Yesuslah yang akan menuntun kita dan menyempurnakan iman kita itu.
Jadi Yesuslah yang akan menolong kita agar kita bertahan terus berlari, berlari dan berlari. Dan akhirnya kita tiba di garis akhir. Itu bukan dengan kekuatan saudara dan saya. Itu bukan karena kemampuan saudara dan saya. Tetapi karena Yesus yang memulaikan iman kita. Dan Yesus juga yang akan menyelesaikan perlombaan iman kita itu. Jauhkan diri kita dari pencobaan-pencobaan yang akan menarik perhatian kita dari Yesus sehingga kita fokus kepada hal-hal yang lain. Kalau saudara perhatikan bagaimana seekor kuda, kalau dia berjalan di jalan raya, jalan umum, di mana di situ banyak mobil, banyak kendaraan yang lain, maka si pemilik kuda itu yang sedang menarik delman itu, maka si pemilik kuda akan menutup mata kuda ini sebelah kiri dan kanan, sehingga kuda ini tidak akan terganggu ketika dia berjalan menarik delman. Dia tidak akan terganggu dengan mobil, dengan bus, dengan sepeda motor yang lewat di kiri kanan dia. Jadi dia hanya bisa melihat ke depan, dia tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Oleh karena apa? Matanya ditutup di sebelah kiri dan kanan, sehingga dia tidak bisa terganggu. Fokus pada Yesus Kristus. Kalau kita mau berlari, fokus kepada garis akhir yang Yesus sudah berdiri menunggu kita. Rahasia yang keempat ayat 3 dan 4. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Paulus katakan, sementara kita sudah tanggalkan beban dosa, sementara kita sudah tanggalkan hal-hal yang menghambat kita untuk bisa berlari lebih mudah, sementara kita sudah fokus kepada Yesus Kristus, berlari di dalam pertandingan perlombaan iman ini, maka yang keempat Paulus katakan, kita akan menghadapi penderitaan-penderitaan. Tapi puji Tuhan, Paulus katakan penderitaan yang kau hadapi itu belum sama seperti Yesus Kristus, belum mencucurkan darah. Penderitaan yang kita hadapi itu masih sederhana, masih simple. Belum seperti Yesus yang menghadapi kayu salib. Pergumulanmu belum sampai mencucurkan darah. Yesus sudah mencucurkan darah hanya untuk menebus orang yang berdosa. Dengan kata lain, Paulus sedang katakan, mari kita ikut jejak Yesus. Ketika Yesus hidup di dunia ini, maka itulah jejak-jejak iman yang harus kita teladani dari Yesus Kristus. Yesus mendapatkan hinaan, mendapatkan cacian, dia diludahi, dia diolok-olok, dia disingkirkan, dia ditolak, bahkan dia disalibkan. Tetapi dia tetap setia bertahan tekun di dalam misi yang dia emban dari Bapaknya, yaitu mati di kayu salib dan menjadi juru selamat manusia. Ini juga yang dirasakan oleh Musa ketika dia harus memilih apakah dia tetap tinggal di istana Mesir dengan fasilitas, dengan kemegahan, kemewahan, bahkan menjadi calon Firaun, ataukah dia hidup bersama dengan bangsanya yang menderita, menjadi budak, dan akhirnya Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-25 dan 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Perhatikan apa sikap yang diambil Musa agar dia boleh bertahan dan tekun di dalam imannya meskipun dari hari ke hari, minggu ke minggu usianya bertambah. Dia memilih untuk menderita sengsara bersama dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dosa. Dia lebih memilih menerima penghinaan karena itu adalah sukacita kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya dia arahkan kepada upah hidup kekal. Dan kita tahu oleh karena Musa bertahan, oleh karena Musa tekun dalam iman, dia lebih memilih menderita bersama bangsanya daripada hidup di istana Mesir yang penuh dengan kemewahan.
maka dia akhirnya boleh mendapatkan hidup yang kekal. 4 rahasia tekun bertahan dalam iman seperti yang Ibrani 12 ayat 1 dan 2 katakan adalah: yang pertama, tinggalkan semua beban dosa. Yang kedua, berlarilah dengan tekun. Yang ketiga, fokus kepada Yesus Kristus. Dan yang keempat, siap menderita sama seperti Kristus menderita adanya. Satu tulisan yang bagus yang saya mau bacakan kepada saudara, yang dituliskan dalam Adventist Home halaman 179. Demikianlah bunyi kutipan ini. Penyebab perpecahan dan perselisihan dalam keluarga dan di gereja adalah pemisahan dari Kristus. Untuk datang dekat kepada Kristus adalah datang dekat satu sama lain. Rahasia persatuan sejati di gereja dan di dalam keluarga bukanlah diplomasi, bukan manajemen, bukan usaha supermanusia untuk mengatasi kesulitan meskipun akan banyak yang harus dilakukan. Namun bersatu dengan siapa? Kristus Yesus. Rahasia supaya hidup kita ada dalam damai. Rahasia supaya hidup gereja, umat-umat Tuhan di dalam gereja dalam keadaan damai. Rahasia supaya hidup rumah tangga, suami, istri, orang tua dengan anak-anak dalam damai adalah ketika kita semakin dekat dengan Kristus. Dengan kata lain, rahasia supaya iman kita boleh bertumbuh, supaya iman kita boleh tetap tahan, konsisten, maka kita harus semakin dekat dengan Yesus Kristus. Menyatu dengan Yesus Kristus. Karena Yesuslah yang memulaikan iman kita dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Saya berharap saudara-saudara kita semua bisa memiliki iman yang bertahan, yang tekun sampai Yesus datang kali yang kedua. Iman yang bertahan dan yang tekun itu bukan tanpa penderitaan, bukan tanpa kesulitan, bukan tanpa ujian. Iman yang bertahan dan yang bertekun itu justru berulang-ulang kali diuji, berulang-ulang kali menghadapi tantangan. Bahkan mungkin berulang-ulang kali jatuh dan jatuh dan jatuh. Namun pada akhirnya dia akan berhasil. Pada akhirnya dia akan menang. Ini bukan berarti memberikan kesempatan bagi kita untuk jatuh dalam dosa. Bukan, saudara-saudara. Tetapi bisa saja iman yang bertahan dan tekun itu kadang-kadang dia jatuh. Tokoh-tokoh Alkitab yang saya sebutkan dalam Ibrani pasal 11 itu bukan berarti mereka tanpa dosa. Bukan berarti mereka tanpa melakukan kesalahan apapun. Tetapi ketika mereka berdosa, maka mereka bertobat. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka segera datang kepada Yesus. Segera menyambut panggilan Yesus. Dan akhirnya mereka kembali ke dalam jalur perlombaan lagi. Dan mereka tekun berlari dan berlari. Saya berharap kita semua akan tekun berlari dalam perlombaan iman ini sampai di garis akhir. Jangan khawatir saudara-saudara, jangan takut. Yesus yang akan menolong kita untuk kita berlari sampai tiba di garis akhir. Terkadang tanpa kita sadari, Yesus menggendong saudara. Yesus menggendong kita di belakang punggungnya. Lalu yang berlari sebenarnya bukan kita lagi, tetapi Yesus yang berlari. Tetapi menjelang garis akhir, Yesus akan melepaskan saudara untuk saudara berlari sedikit lagi. Karena yang menang adalah saudara, bukan Yesus Kristus. Yesus hanya menolong kita sampai kita di garis akhir. Tetapi pada akhirnya, engkau, saya yang harus berlari sendirian untuk tiba di garis akhir. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Saudara memiliki iman yang bertahan, iman yang tekun. Walaupun usia bertambah tua, tetapi iman kita justru semakin segar, disegarkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena pada saat ini dalam kesempatan pendalaman Alkitab Word for the World program channel YouTube Milton Pardusi Ministry, kami sudah belajar bagaimana rahasia memiliki iman yang bertahan dan tekun. Sesuai dengan petunjuk dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Ajari kami Tuhan untuk melepaskan, menanggalkan semua beban dosa kami. Ajari kami Tuhan untuk berlari di dalam perlombaan iman ini. Ajari kami Tuhan untuk kami tetap fokus kepada Yesus, tidak fokus kepada dunia, tidak fokus kepada penderitaan, ujian, tantangan yang harus kami hadapi.
Dan yang terakhir, Engkau akan menolong kami untuk meniru teladan Yesus yang sudah menderita untuk menyelamatkan kami umat manusia. Maka kami pun siap menderita untuk menjadikan iman yang kami miliki ini sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kesalahan kami. Berkati semua sahabat, rekan, saudara-saudaraku yang sudah setia mengikuti channel YouTube Milton Pardusi Ministry. Biarlah mereka diberkati secara jasmani, terlebih secara rohani. Diberkati rumah tangga mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol belnya. Bagikan link ini kepada keluarga, sahabat, rekan kita seiman. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.